kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus berlangsung. Perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua, dan ada poin-poin. Silakan ditanya. Perjanjian itu sih legal kan, ada tanda tangan bertiga dan seingat saya ada materainya. Ya udah, cukup tahu aja, cukup sampai di situ. Pak Prabowo sendiri orang yang paling ikhlas. Kalau Anda tahu bahwa Pak Prabowo itu nggak pernah hitung-hitungan kalau membantu orang. Ya silakan, dia bantu, dia endorse, tanpa ya quote and quote menagih, wah lu harus bayar apa yang sudah saya lakukan kepada Anda. Kurang lebih itu nggak pernah. Kalau memang di dalam perjanjian itu misalnya berlaku menyeluruh selama Pak Prabowo mencalonkan, kemudian Mas Anies tidak boleh mencalonkan. Kalau ada penegasan seperti itu saya kira ini juga persoalan moral. Tapi kalau misalnya di situ isinya tegas hanya berlaku untuk Pilpres 2019, berarti Mas Anies memang tidak terikat dengan perjanjian itu. Ini yang sampai sekarang kan publik tidak tahu persis. Sandiaga lempar bola panas kepada Anies. Fadlizon, saksi kunci, siap buka-bukaan. Saya tidak tahu yang maksud Pak Sandi itu perjanjian apa. Mudah-mudahan beliau keliru ya. Karena berarti penegasan berarti sampai perjanjian itu soal utang. Setahu saya tidak ada antara perjanjian Pak Anies dengan Pak Prabowo. Karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama ya. Yang ada adalah perjanjian utang piutang dan pembagian biaya kampanye antara Pak Anies dan Pak Sandi. Itu saya baca. Jadi sebenarnya gini, bahwa kalau ada orang yang ngomong bahwa perjanjian itu ada, misalnya ya orang itu kan mungkin nggak tahu. Kenapa? Karena selama ini yang namanya perjanjian itu yang bersifat internal itu memang kita tidak ekspos ke publik, dan itu memang bukan buat konsumsi publik. Jadi kalau ditanya apakah ada perjanjian, ada, tapi isinya apa? Ya kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Nah jadi kalau yang mau bertanya-tanya ya boleh nanti masuk berita dulu. Tapi benar terkait capresan pilpres larangan capres. Ya kalau saya jawab berarti itu sudah jadi konsumsi publik nantinya kan begitu. Tapi kalau ada yang bilang bahwa perjanjian itu nggak ada, ya kan dia nggak tahu bahwa itu perjanjian ada dibuat. Tapi isinya apa, sekali lagi saya bilang itu bukan buat konsumsi publik. Sebagaimana diketahui, perjanjian politik antara Prabowo dan Anies menjadi viral saat diungkapkan oleh Sandiaga, terungkap dalam siaran YouTube Akbar Faisal Unsensor pada Sabtu 27 Januari 2023. Sandiaga mengungkap perjanjian itu melibatkan tiga pihak, yaitu Prabowo, Anies, dan Sandiaga sendiri terkait dengan Pilkada DKI 2017. Mereka menekan perjanjian, karena juga ada materainya. Saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies, dan saat itu ada yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon. Dan setahu saya sekarang perjanjian itu juga dipegang oleh Pak Dasko. Jadi nanti mungkin Pak Dasko atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan, karena itu juga menyangkut ada sisi Prabowo dan Pak Anies juga, ujar Sandiaga. Perjanjian tersebut ditandatangani sebelum Sandiaga dan Anies mendaftar ke KPU DKI Jakarta pada September 2016 silam. Kabar yang beredar adalah ini terkait dengan Anies yang dulu pernah mengatakan tidak akan mengkhianati Prabowo, tidak akan nyapres jika Prabowo juga nyapres. Tapi Sandiaga sendiri tidak menjelaskan apakah perjanjian tersebut juga berisi soal pemilihan presiden. Tapi banyak yang percaya kalau isi perjanjian tersebut juga terkait dengan pemilihan presiden. Dalam video itu, Akbar Faisal bertanya soal beredarnya potongan video Anies bicara tak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres, dan muncullah pembahasan ini hingga jadi viral. Oh, yang di podcast, menurut saya karena itu perjanjiannya, saya mengarahkan sih supaya ada yang dari podcast itu ada podcast lanjutan, ujar Sandiaga. Dan Sandiaga juga mengatakan perjanjian tersebut masih berlaku saat ini. Ini menarik sekali.
Sebelum-sebelumnya banyak yang bilang perjanjian tersebut hanya terkait dengan Pilpres 2019, di mana Pak Prabowo kembali nyapres dan ada rumor Anies juga akan ikut nyapres. Video janji Anies tersebut lalu beredar. Banyak yang bilang itu hanya berlaku hingga 2019. Anies sudah lengser dari jabatannya dan konteksnya sudah berbeda pada tahun 2024. Tapi begitu Sandiaga bilang perjanjian tersebut masih berlaku, tentu kita bertanya-tanya, apakah perjanjian tersebut berisi komitmen bahwa Anies tidak boleh nyapres selama Prabowo masih mau nyapres? Prabowo memastikan akan ikut nyapres lagi pada Pilpres 2024. Dan kalau perjanjian itu ada, maka Anies harusnya tidak boleh nyapres kan? Katanya sih ada materai dan tanda tangannya. Mungkin tidak perlu bahas soal kekuatan hukum di balik perjanjian tersebut. Tapi ini masalah etika dan moral politik. Sandiaga enggan menjelaskan lebih lanjut. Berarti ada hal sensitif yang tidak mau dia jelaskan dengan rinci. Makanya dia minta wartawan bertanya langsung kepada Fadlizon atau Pak Dasko. Tapi kita asumsikan saja, kalau memang perjanjian ini beneran ada. Mungkin ini dilatar belakangi oleh peristiwa masa lalu yang dialami Prabowo sendiri. Saat Pilkada DKI 2012, Prabowo salah satu yang paling mendukung Jokowi dan Ahok maju sebagai Cagup dan Cawagup DKI. 2 tahun kemudian, Jokowi memutuskan nyapres dan melawan Prabowo, orang yang mendukung Jokowi. Hasilnya Prabowo kalah. 5 tahun kemudian, tahun 2019, Prabowo kembali harus menelan kekalahan pahit oleh orang yang dulu dia dukung sebagai Cagup tahun 2012. Saya tidak tahu isi hati Prabowo, tapi anggap saja ada sedikit penyesalan kenapa dia bisa sial begini. Mendukung Jokowi dan Jokowi malah jadi seperti batu sandungnya sendiri untuk meraih kursi Presiden RI. 2 kali terjungkal pula. Mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa ada perjanjian antara Prabowo dan Anies Sandiaga. Mungkin Prabowo takut Anies bisa jadi the next Jokowi yang membuyarkan mimpinya menjadi presiden. Sehingga dengan demikian, jadi masuk akal kenapa Anies sempat bilang tidak akan mengkhianati Prabowo dan tidak akan nyapres jika Prabowo juga menjadi capres. Tapi apapun itu, perjanjian tersebut sepertinya tidak berguna lagi. Anies sudah pasti dapat tiket capres setelah Demokrat dan PKS secara resmi mendeklarasikan dukungan. Angka 20% tercapai. Anies bisa maju dan bebas menentukan cawapresnya nanti. Dengan demikian, jika tak ada aral melintang, Prabowo akan melawan Anies dan satu lagi calon dari PDIP. Kemungkinan ada 3 paslon. Banyak yang bilang Anies tidak punya etika terkait ini. Ngapain bicara etika? Jadi manis kepada warga aja bisa dia ingkari dengan mudah kok. Terus mau jadi presiden gitu?